yang beranggota. Saya Kanselis Puri Dinadipira. Saya Dinda Mulia Sintani. Saya Faisal Lutfi Ramadhani. Dan saya Kusul Kasana. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan sarana kerja rekam medis, desain meja dan kursi kerja yang akan dibacakan oleh Dina. Yang pertama, jangkauan tangan. Jangkauan tangan adalah jarak horizontal dari punggung sampai ujung jari tengah. Jangkauan tangan digunakan untuk pengukuran level meja yang dimana nilai yang diambil yaitu persenti 5 agar petugas yang memiliki jangkauan tangan pendek masih bisa menjangkau barang yang di depannya. Nilai P5 untuk jangkauan tangan yaitu 63,54 sekian atau 65 cm. Yang kedua adalah rentang tangan. Rentang tangan adalah jarak horizontal dari ujung terpanjang jari kiri sampai ujung jari terpanjang kanan. Rentang tangan digunakan untuk pengukuran panjang meja yang dimana nilai yang diambil yaitu persenti 5. Akhir petugas yang memiliki rentang tangan pendek masih bisa menjangkau barang yang di sebelah kiri dan kanannya. Yang ketiga adalah tebal badan. Tebal badan adalah jarak dari bahu depan sampai punggung secara horizontal. Tebal badan digunakan untuk menghitung jarak antara kursi dengan meja yang dimana nilai yang digunakan yaitu persenti 95. Akhir petugas yang memiliki tebal badan yang besar tidak merasakan sesak, yaitu terhimpit antara meja dan kursi. Yang keempat, tinggi siku duduk. Tinggi siku duduk adalah jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung bawah siku. Siku duduk digunakan untuk menghitung tebal meja dan tinggi antara meja dan paha petugas. Siku duduk di mana tinggi siku duduk ini dikurangi dengan pengukuran tebal paha untuk menghitung di mana tinggi siku duduk ini dikurangi dengan pengukuran tebal paha untuk menghitung tebal meja dan tinggi antara meja dan paha petugas. Nilai persentil yang digunakan untuk tinggi duduk yaitu persenti 5. Akhir posisi tangan dengan ukuran pendek bisa dengan nyaman sambil mengetik. Nilai P5 untuk tinggi siku duduk adalah 23,61 sekian atau 24 cm. Selanjutnya, tinggi bahu duduk. Tinggi bahu duduk adalah jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung tulang bahu yang menonjol. Tinggi bahu duduk digunakan untuk mengukur tinggi sandaran kursi yang dimana nilai yang diambil yaitu persenti 95. Agar petugas dengan ukuran tinggi bahu duduk yang panjang dapat bersandar dengan nyaman. Yang F, lebar sandaran duduk. Lebar sandaran duduk adalah jarak horizontal antara kedua tulang belikat. Lebar sandaran duduk digunakan untuk mengukur ukuran lebar sandaran kursi yang dimana nilai yang diambil yaitu persenti 95. Agar petugas dengan ukuran lebar sandaran duduk yang lebar dapat bersandar dengan nyaman. Nilai P95 untuk lebar sandaran duduk yaitu 43 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Selanjutnya G, tebal paha. Tebal paha adalah jarak dari permukaan alas duduk sampai ke permukaan atas pangkal paha. Tebal paha digunakan untuk menghitung tebal meja dan tinggi antara meja dan paha petugas. Di mana tebal paha ini sebagai variabel pengurang pada tinggi siku duduk untuk menghitung tebal meja serta tinggi antara meja dan paha petugas. Nilai persentil yang digunakan untuk tinggi siku duduk yaitu persentil 95. Agar paha petugas dengan ukuran tebal meja dengan nyaman saat duduk dan menghindari kaki untuk terbentur dengan meja. Nilai P95 untuk tebal paha yaitu 14, sekian atau 14 cm. 2. Pengertian ergonomi dan tujuannya. Ergonomi merupakan ilmu yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dengan profesional serta merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Keilmuan yang dimaksud antara lain ilmu faal, anatomi, psikologi,
fisika, dan teknik. Ergonomi sebagai ilmu yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting dituangkan dalam meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Dalam penerapan, ergonomi diperlukan suatu seni agar apa yang akan diterapkan dapat diterima oleh pemakainya dan memberikan manfaat yang besar kepadanya. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi antara lain meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan etik kerja. Ergonomi dapat diterapkan pada beberapa aspek dalam kerja seperti dapat dilakukan pada posisi kerja, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban. Oleh sebab itu, pentingnya tata ruang yang ergonomis dalam suatu lingkungan kerja. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Ana. C. Ada penataan meja kerja yang baik misalnya sebagai berikut. Yang pertama, ada peralatan kerja hendaknya dekat dengan penggunanya. Yang kedua, meja para pekerja sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama dan berjarak 70-80 cm. Yang ketiga, setiap petugas sebisa mungkin membutuhkan 2,1 meter persegi termasuk ruang untuk peralatan dan jalan. Dan yang keempat, sebaiknya tidak menempatkan ruang filling dekat dengan pintu utama ruang kerja karena untuk mengurangi kemungkinan masuknya orang yang tidak berwenang. Kelima, pekerjaan transkripsi termasuk yang banyak menimbulkan suara sehingga perlu dikelompokkan di suatu ruangan. Yang keenam, pekerjaan coding umumnya membutuhkan area kerja yang lebih tenang untuk konsentrasi. Ketujuh, petugas yang sering terlibat kontak dengan pasien atau dengan petugas lainnya sebaiknya ditempatkan di dekat pintu masuk ruangan. Yang terakhir, yang kedelapan, jalur atau gang utama sebaiknya minimal 1,5 meter dan jalur lainnya minimal selebar 90 cm. Yang ketiga, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil dari peneliti kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam menganalisis data, peneliti memproses data-data yang telah didapatkan dengan rumusan persentil ke 5 hingga persentil ke 95. Dalam sebuah antropometri, angka persentil ke 95 akan menunjukkan ukuran manusia yang paling besar. Sementara angka persentil ke-5 akan menunjukkan ukuran manusia yang paling kecil. Sehingga hal ini akan membuat meja, kursi, dan ruangan lebih ergonomis. Selanjutnya akan dibacakan Faisal. Selanjutnya, 4. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Ergonomi dapat diterapkan pada beberapa aspek dalam bekerja, seperti dapat dilakukan pada posisi kerja, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban. Kita Barat 2017. Oleh sebab itu, pentingnya tata ruang yang ergonomis dalam suatu lingkungan kerja. Contoh kasus hasil perancangan meja dan kursi petugas pendaftaran di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gaming sebagai berikut. Berikut merupakan master plan desain tata ruang pendaftaran rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit PK Muhammadiyah. Kesimpulan, dalam perancangan ulang kursi dan meja di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gaming dilakukan pengambilan data antropometri petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gaming berjumlah 12 orang. Jenis data antropometri yang telah diambil sesuai dengan data penelitian yang telah ditentukan yaitu tinggi duduk tegak, tinggi bahu duduk, tinggi mata duduk, tinggi siku duduk, tebal paha, tinggi popliteal, jarak pantat popliteal, jarak pantat ke lutut, lebar pinggul, dan lebar bahu. Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dan sistem kerja. Kata ergonomi berasal dari Yunani yaitu ergon, berarti kerja, dan berarti hukum alam. Dapat didefinisikan mengenai
studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perancangan dan desain. Ergonomi adalah ilmu seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan. Dan berikut rumus meja dan kursi. X bar atau rata-rata yaitu XA plus XB plus XC plus XD dibagi jumlah atau N. Jumlah X kuadrat yaitu XA kuadrat plus XB kuadrat plus XC kuadrat plus XD kuadrat. Dan standar deviasi yaitu 1/N akar N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat. Persenti 5% yaitu X bar dikurangi 1,6045 dikali standar deviasi. Sekian, terima kasih presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.